Hai Unicorn, it's me DJ, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal review ke kalian semua sunscreen yang terasa seperti moisturizer. Jadi feelsnya ini gak bakalan tambah kelihatan muka kita tuh jadi tambah berminyak ataupun tambah kusam, dan ujung-ujung itu bakalan jadi beruntusan. Dan sunscreen ini juga affordable banget karena di bawah 100.000 aja. Dan kalau misalnya kalian tahu dan lihat video-video aku dari dulu, di video-video aku tentang basic skincare ataupun yang aku bahas tentang dark spot dan tentang sunscreen, itu aku jarang banget rekomendasiin atau ganti-ganti sunscreen. Aku tuh selalu pakai satu sunscreen aja, yang sunscreen Skin Aqua, dan memang nggak pernah ganti sama sekali karena memang sunscreen itu lumayan tricky ya, dia itu lumayan cocok-cocokan banget sama kulit. Jadi kalau misalnya pakai sunscreen yang nggak cocok itu bakalan kelihatan muka kita itu tambah kusam, tambah berminyak, dan bikin muka kita cepet banget gitu loh beruntusannya. But again, skincare itu cocok-cocokan, maka dari itu di setiap review aku selalu kupas tuntas mulai dari cleannya sampai dari full ingredients, highlight ingredientsnya. Jadi kalian bisa nilai sendiri apakah sunscreen ini tuh cocok untuk kulit kalian atau enggak. Oke, jadi sebelum masuk ke rekomendasi sunscreennya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian semua kalau memang sunscreen itu wajib banget dipakai setiap hari. Apalagi kalau misalnya kalian itu pakai skincare yang ada kandungan active ingredients seperti AHA, BHA, DHA ataupun retinol, karena itu tuh bakalan buat muka kita tuh lebih tambah sensitif terhadap efek buruk sinar matahari. Makanya sunscreen ini bisa menghindari itu semua, dan juga untuk sunscreen ini bisa buat muka kalian itu nggak cepet keriput, nggak cepet tua. Jadi ini ada fungsi anti-agingnya, dan dia ini juga bisa menghindari kulit kita itu untuk terbentuknya dark spot seperti bekas jerawat ataupun flek-flek. Oke, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke rekomendasi produknya. Jadi rekomendasi sunscreen yang memang cocok banget dan pas banget di kulit aku, ini adalah sunscreen yang viral dan sold out terus di mana-mana, yaitu ada si Azarin Hydrasus Sunscreen Gel yang 45 PA++++. Jadi plus++++nya itu ada 4. Ini itu memang viral banget, terbukti karena ini sold out terus, cepet banget sold outnya. Ini tuh juga pertama kali aku tuh keracunan dari TikTok. Jadi aku tuh pertama kali lihat ini teksturnya memang kayak, oh kok kayak light banget, super duper ringan, terus juga nggak ada alkohol, silikon dan sebagainya macamnya. Makanya itu aku tertarik banget. Oke, jadi kita mulai review satu-satu dulu untuk si sunscreen Azarin yang satu ini. Jadi pertama aku bakalan kasih lihat ke kalian klaim dari si sunscreen ini, yaitu klaimnya dia ini daily skin protection for the sunscreen haters, dan klaim ini juga berfungsi untuk melembabkan dan menenangkan serta melindungi kulit dari paparan buruk sinar UV, dan katanya mudah meresap dan gak meninggalkan white cast. So dari klaim ini kita sebenarnya bisa lihat tujuan dari sunscreennya ini, tapi kita nggak bakalan percaya gitu aja untuk dari klaimnya. Maka dari itu kita bakalan membuktikan apakah klaimnya ini overclaim, apakah bohong-bohong aja si klaimnya ini. Jadi kita bisa buktikan sendiri. Nah, jadi cara membuktikan itu seperti apa sih? Seperti yang video-video aku sebelumnya, cara membuktikannya adalah dengan melihat ingredientsnya, mulai dari full ingredients sampai highlight ingredientsnya. Jadi di sini pertama-tama aku bakal membuktikannya ini dari full ingredientsnya dulu. Aku analisa di Skin Charisma dan NC Decoder. Jadi kalau misalnya di website ini tuh bisa langsung kelihatan untuk ingredients-ingredientsnya serta fungsi-fungsi dari ingredientsnya. Jadi ini tuh bakalan kelihatan kalau misalnya ingredientsnya memang bagus atau jelek, jadi nggak bisa dimanipulasi. Dan di sini seperti yang terlihat bahwa full ingredients sunscreen ini menurut Skin Charisma dan NC Decoder ini aman ya, dia nggak ada alkohol, paraben, silikon, bahkan minimal ingredients, dan fungal acne safe, serta nggak ada essential oil. Di super duper aman untuk yang ada fungal acne foam. Tapi memang masih ada sedikit fragrance ya, tapi benar-benar sedikit banget karena ini kandungannya di 2 terbawah. Dan untuk fragrance-nya sendiri pun dari wanginya sendiri ini tuh nggak ada kecium sama sekali, hampir nggak kecium, karena mungkin menurut aku fungsi dari fragrance-nya ini kenapa dia di-add sedikit banget dalam ingredients-nya, mungkin karena supaya menghilangkan bau chemical dari sunscreen. Oke, jadi setelah kita melihat full ingredients-nya, keamanan dari full ingredients-nya, kita bakalan lanjut ke si highlight ingredients-nya untuk membuktikan 3 klaim tadi, yaitu melembabkan, menangkan, dan juga memproteksi. So, kita buktikan di sini highlight ingredients yang pertama, ini pastinya ada komponen sunscreen, karena dia kan memang sunscreen yang dimana fungsinya memang untuk protect kulit kita dari paparan buruk sinar UV. Jadi klaim untuk proteksinya memang terbukti karena di sini ada 3 ingredient sunscreen yang dimana ketiganya itu chemical sunscreen. Yang dimana buat kalian yang belum tahu kalau misalnya chemical sunscreen ini, dia ini keunggulannya adalah dari teksturnya yang super duper light biasanya daripada physical. Kalau physical itu kan biasa kalau kita balur itu kayak kelihatan kayak kita pakai sesuatu gitu loh di wajah kita. Terus juga ini nggak menimbulkan white cast kalau untuk yang
chemical sunscreen. Sedangkan untuk physical dia biasanya menimbulkan white cast. Jadi memang kenapa sunscreen sekarang itu kebanyakan yang chemical sunscreen, karena memang dia itu banyak banget kehebatannya. Terus juga dia feelsnya di kulit itu lebih enak dan gak menimbulkan white cast juga. Jadi untuk klaim fungsi yang gak meninggalkan white cast itu udah terbukti ya. Dan untuk highlight ingredients yang kedua di sini ada aloe vera, sodium hyaluronate, dan glycerin. Yang dimana ketiga ingredients ini adalah ketiga ingredients yang moisturize. Jadi ini sering banget ditemukan di moisturizer atau pelembab-pelembab, karena memang kandungan-kandungan utama untuk pelembab tuh biasanya ada ini gitu di ketiga ini. Dan selain untuk melembabkan juga, ketiga kandungan ini juga bagus untuk skin barrier dan juga bagus untuk hidrasi kulit. Dan yang ketiga untuk highlight ingredients-nya ada green tea, allantoin, cucumber extract, dan panthenol atau B5. Makanya si sunscreen ini ada efek kayak cooling, dingin-dingin segar gitu, karena di ini ada kandungan-kandungan keempat tadi. Dan untuk klaimnya yang menenangkan itu berarti udah terbukti ya, karena di ini memang ada beberapa ingredients untuk menenangkan. Dan selanjutnya untuk highlight ingredients-nya yang menurut aku sayang banget nggak ditulis di klaimnya adalah niacinamide. Jadi dia ini nggak ada klaim untuk mencerahkan sama sekali, tapi yang kalian tahu kalau misalnya niacinamide itu adalah ingredients kecintaan semua orang, apalagi untuk yang khusus fokusnya mencerahkan, khususnya untuk menghilangkan dark spot. Jadi menurut aku sayang banget di klaim ini nggak ada klaim untuk mencerahkan. Next, setelah kita bahas tadi fungsi-fungsi yang diklaim sama sunscreen ini, selanjutnya kita bakalan membahas untuk moto dari klaim sunscreen ini sendiri, yaitu adalah daily skin protection for the sunscreen haters. Maka dari itu untuk membuktikannya adalah dengan melihat dari teksturnya. Jadi di sini untuk tekstur sunscreen ini, dia ini seperti yang aku bilang di awal, dia super ringan, nggak kayak sunscreen kebanyakan. Karena sesuai sama namanya dia ini gel, jadi teksturnya ini memang gel, tapi dia ini warnanya agak kayak gel creamy gitu, tapi dia nggak creamy ya, dia ini memang gel gitu. Dan memang kalau dipakai sesuai takaran sunscreen yang lumayan banyak dan harus dipakai tebal, memang agak kerasa masih greasy sih. Jadi caranya ini menurut aku kita takar aja dulu sebanyak 2 jari, tapi pakainya jangan langsung semuanya gitu. Jadi diambil dulu dikit-dikit, pas udah kering baru ditimpa atau di layer lagi. Jadi jangan langsung setebal itu karena feelsnya masih bakal tetap kerasa agak berminyak sih. Jadi untuk claim for sunscreen haters menurut aku udah sesuai banget, karena dari segi tekstur juga ringan, dia di muka pun nggak buat kusam atau jadi kayak hilang minyak gitu. Jadi kalian bisa lihat nih di sini dia ini nggak meninggalkan white cast dan malah buat wajah jadi kelihatan lebih glowing. Glowingnya ini glowing sehat ya, bukan yang berminyak. Dan kulit juga terasa lebih plump atau kenyal, nggak lengket juga pas dipegang. Pokoknya sunscreen ini menurut aku juara sih. Kalau misalnya kalian yang bermasalah sama tekstur sunscreen, bisa cobain banget yang tekstur gel kayak sunscreen ini. Oke, jadi setelah kalian tahu rekomendasi sunscreen aku yang kedua, jadi selama ini aku selalu rekomendasiin satu sunscreen aja seumur hidup aku. Sepanjang perjalanan YouTube aku selalu rekomendasiin satu doang. Jadi sekarang mungkin aku bakalan di next video aku bakal rekomendasi 2 sunscreen, itu sunscreen yang satu lagi sama sunscreen si Azarin yang ini. Jadi aku senang banget sih karena sunscreen itu memang cocok-cocokan. Oke semuanya, jadi sekian aja untuk video kali ini, rekomendasi sunscreen yang jarang-jarang banget aku buat. Jadi aku harap videonya ini bermanfaat. Jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.